Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema belajar berhenti, memikirkan mantan. Berikan kesempatan mantan yang memikirkanmu, ya. Nah, jadi kita selalu bilang bahwa kok melupakan mantan itu sulitnya luar biasa. Padahal itu sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari, ya. Contoh sederhana lah, ketika kita lagi tidak ingin memikirkannya, tiba-tiba bayangannya melintas. Seharusnya yang kita lakukan adalah mengerjakan sesuatu yang bisa membuat pikiran kita teralih dari dia. Maka saya seringkan mengatakan bahwa manusia itu harus punya hobi. Hobi itu asik, ya. Orang yang memiliki hobi menekuni sesuatu itu kadang sampai lupa waktu. Persoalan yang sedang dihadapi bisa teralihkan sejenak jika orang punya hobi. Dan saya yakin, percaya bahwa setiap kita ini sebenarnya punya hobinya masing-masing, ya. Ada yang hobinya bercocok tanam, ya. Ada yang hobi otomotif, ada yang hobi olahraga, ada yang hobi ngedit video, ada yang hobi fotografi, dan seterusnya. Maka seharusnya ketika bayangan mantan tadi lewat, langsung saja, kalau waktu kita senggang, luang, menekuni hobi, maka bayangan mantan tadi bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain. Itu namanya cara belajar berhenti memikirkan mantan, ya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika bayangan dari si mantan ini hadir, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan setelah itu ngelamun. Setelah itu jadi sedih, ya. Setelah itu jadi tidak bersemangat mau ngapain juga. Akhirnya perpisahan tidak hanya membuat kita jalan di tempat, tetapi banyak membuat kita mengalami kemunduran di dalam kehidupan kita. Sementara mantan balap terus sampai ke mana-mana, ya. Kecepatan karirnya, kecepatan pendidikannya, kecepatan tabungannya, dan seterusnya. Nah, jadi ya, kalau Anda mundur, itu mantan tidak akan peduli, ya. Justru ketika Anda bisa maju lebih dari apa yang pernah dia kenal, di situ dia akan berpikir tentang Anda, ya. Karena itu kuncinya apa kalau pengen gantian dia yang mikirin Anda? Tentu kita harus kelihatan menonjol, harus kelihatan berhasil. Energi kesedihan, energi kekecewaan yang ada di dalam diri kita, itu harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong yang sedang kuliah, mendorong kuliahnya agar lebih cepat selesai, ya. Yang sedang sekolah SMA, mendorong SMA-nya, atau mendorong sekolahnya, jangan mendorong SMA-nya, ya. Nanti kalau mendorong SMA-nya, SMA-nya maju nanti. Mendorong sekolahnya menjadi lebih berprestasi, kan. Anda dapat juara umum, kan otomatis mantan ngelihat Anda. Yang kerja, ya, begitu juga mendorong karirnya
menjadi lebih maju. Jadi energi, kesedihan, kekecewaan, dan seterusnya tadi, itu energi yang besar. Karena itu digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang, ya. Karena apa? Masa sekarang, hari ini, itu adalah fondasi untuk mencapai, meraih masa depan yang lebih baik. Kalau di hari ini Anda cuma ngelamun, sedih, ya, kemudian kecewa dan seterusnya, ya di masa depan begitu itu hasilnya. Bersedih terus, kecewa terus, badan jadi kurus, ya, jadi tidak terurus, tidak punya karir, tidak punya modal bekal pendidikan dan seterusnya. Akhirnya mantan tidak akan pernah melirik kita lagi dan tidak akan pernah berpikir tentang kita. Ya, karena itu semua hal harus dipelajari, termasuk juga berhenti memikirkan mantan, walaupun ya memang bayangannya itu akan terus melintas dan akan terus hadir. Tapi disitulah, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menghindar ketika bayangannya hadir secara alamiah. Tapi kita bisa menghindarkan diri dari berlama-lama memikirkan dia. Itu tinggal masalah keinginan saja. Ya, nah kita ini meluangkan waktu untuk yang bernilai ibadah, bernilai pahala, itu tidak sempat. Sholat mungkin maghrib 5 menit paling lama. Tapi kalau menghayal tentang mantan, ya, mencoba mengintip akun media sosial mantan, melihat foto-foto kenangan, video-video kenangan bersama mantan, wah, bisa berjam-jam waktu dilewati tanpa terasa, ya. Padahal Allah itu dekat sekali dengan kita. Kalau waktu yang kita gunakan ini manajemennya bisa kita putar. Mikirin mantannya cukup 5 menit saja. Artinya ketika bayangannya melintas, ya, setelah itu kita doakan semoga dia baik. Kemudian kalau mau menekuni hobi, baik, ya. Tapi misal kalau malam hari kan hobinya bercocok tanam, mosok malam hari mau merawat kembang, kan tidak, ya. Anda coba gunakan waktu itu daripada ngelamun mikirin mantan dan Anda tidak bisa tidur. Anda berdoa, Anda mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun sesungguhnya Allah itu amat sangat dekat dengan kita. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.